Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Kita akan mulai kebaktian kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan datang ke tempat ini berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Engkau memberikan penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Kami mau Tuhan ketika kami datang, kami pulang dengan hal yang berbeda Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Engkau memberikan sukacita-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ruangan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari depan, pertengahan hingga pada belakang Tuhan. Kiranya Engkau memproteksi Tuhan. Engkau memproteksi ya Bapa. Malaikat-Mu menjaga kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan Engkau disenangkan Tuhan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, kita adalah umat pemenang pada pagi hari ini. Karena apa? Karena kita boleh datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat. Amin. Encok-encok hilang. Amin. Sakit pinggang hilang. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lebih dari pemenang. Ibarat
pemenang. Amin. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita menang atas si Omikron. Tapi kalau sama tantenya kita nggak bisa, susah. Kalau tante-tante ya, amin. Mau memuji Tuhan lebih lanjut? Amin. Raja mulia, haleluya. pemenang, maka anak-anaknya adalah seorang pemenang. Amin. Kalau Yesus kita raja, kita siapa? Anaknya raja. Haleluya. Berarti sudah bangun. Amin. Kita akan masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita supaya menjadi tanah yang baik, tanah yang siap diberikan, ditabur oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau baik Bapa.
Kau telah menyertai kami sepanjang hari Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagimu. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami mau melewatinya bersamamu Tuhan. Kami mau melewati semua musim hidup kami bersamamu Tuhan. Engkau pegang tangan kami ya Bapa. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah Engkau lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami terlepas daripadamu ya Bapa. Karena kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu besar buat setiap kami. Badai hidup kami lewati bersama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh
Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah dalam roh kami, Tuhan. Ku tinggikan. Ya ralabasi, ya ralabasi. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kau adalah segalanya bagi kami, Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata ya Bapa, tapi kami mau membuktikannya, Tuhan, lewat setiap ibadah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kau adalah segalanya. Haleluya, Yesus. Karena Engkau telah mati bagi kami, Tuhan. Darah-Mu melayakkan kami, Tuhan, untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Terkadang kami menyalibkan-Mu 2 kali ya Bapa. Ampuni setiap kami, Tuhan. Ampuni ya Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Darah-Mu melayakkan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu kami ada di tempat ini ya Bapa. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hidup berkemenangan karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Saya udah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Maka kami adalah pemenang-pemenang. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu indah Tuhan. Kuatkan kami untuk terus menikmati karya salib-Mu. Walau di dalam kehidupan ini Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin pahit bagi kami, tapi kami akan tetap setia karena kami tahu kami adalah pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan sekarang dan kami minta kiranya Tuhan memberikan kami satu tanah hati yang baik. Sehingga firman Tuhan yang keluar, yang kami dengar akan betul-betul mendatangkan satu pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Akan betul-betul mengubah kehidupan kami. Kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani, pemusik dan juga tim pemuji. Biasanya ini diucapkan pada akhir daripada sebuah ibadah, tapi nggak apa-apa ya kalau dirubah susunannya. Pokoknya terima kasih, kamsia, arigato ya. Kalau bahasa Ibrani bilangnya toda ya. Terima kasih banyak, toda raba ya. Terima kasih banyak. Saudara belajar bahasa Ibrani ya. Hari ini saya dapat konfirmasi, kemarin saya iseng-iseng selfie. Ya. Bikin 3x4. Saya suka sekali kutak-katik HP gitu, cari aplikasi yang banyak sih aplikasinya. Saya nggak pernah coba. Saya coba-coba, ada nih yang berukuran 3x4, bisa lagi mengubah latar belakang gitu ya. Bisa dikasih latar belakang merah, latar belakang biru. Singkat cerita saya udah jadi fotonya. Kayaknya kosong, ada tanda pena gitu ya, bisa ditulisin. Lalu saya tulisin, I am a winner. Wah, hari ini konfirmasi loh pagi ini. Kita adalah pemenang. Saya adalah pemenang, saudara adalah
pemenang. Ya, tapi dalam hati GR banget ya. Tapi enggak ya. Rupanya enggak GR ya. Kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Saudara mau akui atau tidak, kita adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Karena Dia yang sanggup dan berkuasa untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Hari ini Alkitab itu sungguh sangat luar biasa. Kita sudah capek dengan hakim-hakim yang isinya perang melulu. Ya. Lalu sekarang udah ke Samuel, perang lagi gitu ya. Tapi di antara kedua kitab ini ada satu kitab yang sangat indah, adalah kitab Rut. Ya. Saudara, ini kisah yang sangat luar biasa, menyejukkan. Ya. Dengan satu kisah yang diceritakan cuma satu keluarga. Ya, kenapa keluarga ini dikisahkan? Ini pasti ada apa-apanya, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya bertanya, siapa yang sudah jadi mertua di sini? Tanya. Ada beberapa tuh ya. Siapa yang sudah jadi menantu di sini? Oh, nggak ngaku kan, cuman Suri sendiri. Banyak. Hari ini kita akan melihat hubungan yang begitu luar biasa antara seorang menantu dengan mertua. Itu ada loh di Alkitab. Ya, Alkitab ini memang buat kita, saudara. Dan isinya itu melulu membahas hal-hal yang kita hadapi hari lepas hari. Ya, dan saya sepertinya susunan ini bukan kebetulan. Di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kesulitan yang ada, itu ada satu masa kita itu akan begitu luar biasa tenang di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kitab Rut ini sangat luar biasa, ya, membicarakan mengenai hubungan yang begitu harmonis antara menantu dengan mertua, juga sebaliknya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah bilang tadi kitab Rut merupakan selingan yang indah di antara kitab Hakim-Hakim dan kitab 1 Samuel yang memuat banyak pertempuran dan peperangan. Kitab ini mengisahkan kasih sayang dan kesetiaan yang begitu besar yang ditunjukkan oleh seorang menantu terhadap ibu mertuanya. Siapa yang mau punya mantu seperti Rut? Oh, cuman satu. Bener nih, mau lihat nggak nanti Rutnya ini luar biasa ya. Keluarganya, saudara, terdiri dari keluarga yang kecil sih ya, anaknya cuma 2. Elimelech punya istri namanya Naomi. Kita juga punya Naomi ya. Dia hadir di sini ya. Naomi luar biasa ya. Naomi ini bangsa pilihan, ya. Satu kali keluarga ini Elimelech, Naomi, kedua anaknya namanya siapa? Ibu Alipa nggak ada sih ya. Halo Ibu Alipa, ada di rumah, dengerin ya. Namanya Mahlon dan Kilion, ya. Nggak ada sih yang namain anak Mahlon dan Kilion ya. Kalau Naomi ada, Ruth ada ya. Elimelech juga jarang. Nah, keempat orang ini, satu keluarga kecil ini pindah ya dari Yehuda, dari Bethlehem, dia pindah ke satu kota orang-orang Moab. Ya, kita tahu orang-orang Moab itu adalah keturunan Israel juga, tetapi karena mereka menyimpang begitu jauh sampai mereka punya satu dewa yang namanya dewa Kamos ya. Nah, rupanya setelah Elimelech ada di kota ini, mereka mengungsi karena ada kelaparan. Lalu di situ dia meninggal. Ya, waktu dia meninggal ini tinggallah Naomi dengan kedua anaknya. Ya, tetapi yang menjadi penghiburan bagi Naomi adalah karena di situ anaknya itu dua-duanya menikah. Ya, ada Ruth, ada Orpa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Alkitab kita, ya, setelah ditinggal oleh ayah mereka,
Alkitab mencatat bahwa Mahlon menikah perempuan Moab yang bernama Ruth, sedangkan Kilion juga beristrikan perempuan Moab yang bernama Orpa. Ya, namanya juga tinggalnya di daerah Moab. Jadi ketemunya ya jadi sama orang Moab ya. Rupanya dalam keluarga Israel terdapat juga apa yang kita sebut extended family. Ya. Saudara, di mana setelah menikah anak masih tinggal bersama-sama dengan orang tua. Ya. Jadi saudara, kita Alkitab sebenarnya mengajarkan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, itu adalah ajaran Alkitab. Mungkin firman Tuhan seperti ini mencegah ya, karena banyak kali terjadi konflik hubungan yang tidak harmonis antara menantu dengan menantu, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua. Ya saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat tetapi lain dan beda sekali dengan keluarga daripada Elimelech ini. Walaupun Elimelech sudah meninggal, tetapi Naomi itu hidup berbahagia dengan kedua anak laki-lakinya dan juga kedua menantunya. Singkat cerita, ini kebahagiaan yang tidak lama saudara. Alkitab mencatat 10 tahun saja. Apa yang terjadi setelah tahun ke-10 daripada pernikahan ini? Dua-dua anaknya itu meninggal. Mungkin kena Omikron ya. Saya nggak tahu juga ya. Ini emang Omikron jahat sekali ya. Memisahkan keluarga-keluarga yang begini ya, membuat kesusahan ya. Sekarang tinggalan Naomi dengan kedua menantunya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat hal ini dicatat di dalam Alkitab ya, dalam kitab Rut. Di situ dikatakan, kita baca ayat yang ke-6 dan ke-7 ya, pasal 1 Rut. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi kelaparan di daerah Israel itu ya sudah selesai ya. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kedua mantunya itu, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Ya saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan oleh Alkitab bahwa Naomi itu ditinggalkan oleh bukan saja suaminya tetapi juga oleh kedua anaknya. Apa artinya ini? Kenapa Alkitab menekankan suaminya yang sudah meninggal 10 tahun lalu kembali dikatakan dalam kitab ini bahwa Naomi ditinggalkan oleh suaminya dan kedua anaknya laki-laki. Ya, di sini kita bisa mengetahui apa artinya itu bagi seorang perempuan seperti Naomi. Dia sudah kehilangan mata pencaharian. Ya, dia tidak lagi ada topangan, tidak ada lagi dalam keluarga itu yang bisa memberikan nafkah. Ya, sebab itu dikatakan pas mereka ini meninggal, saya bilang ini bukan yang kebetulan. Ya, Alkitab bilang kebetulan, ya saudara, tetapi ini bukan suatu kebetulan saudara. Ya, Tuhan datang tepat pada waktunya, saat yang diperlukan oleh Naomi. Dia tidak punya siapa-siapa, ya, di negeri Moab itu. Tetapi dikatakan pas pada waktu itu kelaparan yang ada di Israel berakhir. Ya, artinya dia bisa pulang ke Israel. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang dari pasal 1, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, itu ada satu
hal yang diungkap, ya. Kenapa Naomi tidak mau bahwa Orpa dan Rut itu pergi bersama-sama dengan dia atau pulang? Saya lihat di sini kebaikan hati Naomi yang tidak egois, ya, mertua yang baik, ya. Jadi mertua, kita mau ikut Naomi, ya, jadilah mertua yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kalau dia memikirkan diri sendiri, pasti dia tahan. Ayo ikut saya sama-sama. Saya sudah tua, nanti siapa yang rawatin saya? Ya, tetapi Naomi tidak seperti itu. Ya, dia bilang pulang, ya, pulanglah kalian. Kalian masih muda, kalian bisa cari suami lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, peran suami itu di dalam keluarga Israel itu sangat besar. Mereka adalah pencari nafkah. Ya, itu sebabnya mereka dikatakan kaum yang melindungi, ya, keluarganya. Saya membaca banyak hal yang luar biasa di sini. Ya, saudara, di dalam ayat yang ke-10 11 sampai 14 itu saya katakan bahwa Naomi coba untuk menjelaskan kenapa mereka tidak boleh ikut. Kenapa dia tidak mau Orpa dan Rut itu ikut dia? Karena tidak ada masa depan. Ya, tidak ada masa depan, hanya kesusahan. Dikatakan tidak mungkin. Saya ini sudah terlalu tua untuk bersuami lagi. Apalagi kalau saya punya anak pun, masa kamu tunggu anak laki-laki saya besar dan menikah dengan kamu? Enggak mungkin. Tetapi walaupun di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-10, dan berkatalah kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Kami di sini adalah Orpa dan Rut. Ya, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, ya, di dalam ayat 11 nanti saudara baca di rumah alasan-alasannya. Ya, setelah itu, setelah mendengar, kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Kita melihat, ya, yang diungkap oleh Naomi itu betul-betul logis, saudara. Masuk akal. Gak ada masa depan. Ngapain ikut? Ya, saya sudah tua, biarkan saya sendiri. Kalian masih muda, cari suami lagi. Ya. Tetapi saudara, yang sangat luar biasa di sini, ya, kita lihat Orpa sudah bisa, ya, diajak berlogika seperti itu. Tetapi kita lihat ini satu, ya, yang Rut luar biasa, saudara. Kita lihat di sini ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau tidur bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Luar biasa, ya, saudara. Rut tidak melihat, ya, apa yang Naomi lihat. Saya pikir ini satu iman yang sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasa waktu dia katakan, Allahmu lah Allahku. Rut ini orang Moab, saudara. Dewa yang terkenal itu dewa Kamos, ya. Saya pikir kalimat yang satu inilah yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, ya. Sehingga nanti kita lihat endingnya sangat luar biasa. Saudara, khotbah pagi ini saya akan memberi judul, kita mau belajar bagaimana Rut mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, kutukan sepertinya itu membuat Naomi itu pahit. Ya, kita melihat kepahitan daripada Naomi. Dia bilang, jangan panggil saya lagi Naomi, panggil saya Mara. Ya, Mara artinya pahit, saudara, dalam bahasa Ibrani. Karena hidupnya itu penuh dengan kepahitan. Dan kalau saudara baca, Naomi itu bilang kepahitan itu berasal dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita
dalam perjalanan iman kita. Ya. Diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah-masalah yang begitu pelik, mungkin penyakit, mungkin tekanan ekonomi. Seringkali saudara, ya seringkali kita menyalahkan itu karena Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hari ini kita mau coba ya untuk menempatkan diri kita, memposisikan diri kita. Ya, kalau seandainya kita ini jadi Naomi, ya bagaimana respons kita terhadap Tuhan? Ya, pasti juga seperti itu. Tapi yang indah luar biasa ini kita kembali kepada Rut, ya. Rut sudah meninggalkan Kamos, dewa sesembahan bangsanya, untuk berpaling kepada Yahweh, ya Allah yang besar dan yang sangat luar biasa itu. Apakah ada Kamos-Kamos, masih ada Kamos-Kamos di dalam kehidupan kita, saudara? Mungkin kita sudah percaya, tetapi kita lebih berpaling, ya kita lebih mengarahkan kepada Kamos. Kamos ini berbicara tentang berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Berhala dalam pengertian sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Itu adalah berhala, ya. Tukarkan, tinggalkan Kamos-Kamos itu dan mulailah berpaling kepada Tuhan. Kita akan melihat nanti ada 5 hal yang dilakukan oleh Rut yang akan mengubah kehidupannya secara luar biasa. Yang pertama, dia menerima Allah Israel sebagai Allahnya, ya. Allahmulah Allahku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu langkah yang sangat besar yang Naomi ambil di dalam kehidupannya. Ya, kita melihat bagaimana Naomi ya melakukan itu, ya. Keluar ya dari tekanan hidup dalam dunia, ya, tukarkan Kamos-Kamos yang ada. Ya, mungkin sementara kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tertambat kepada sesuatu yang Tuhan ingin kita lepaskan. Ayo lepaskan itu. Aku ini Tuhan yang harus engkau percayai, yang harus engkau ikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, apakah ada sesuatu andalan di dalam kehidupan kita hari ini yang melebihi pengharapan kita kepada Tuhan? Ya, saya tidak tahu apakah saudara begitu mengharapkan anak. Ya, kalau ini kita lihat hari ini, ya itu tidak kekal. Anak bisa tiba-tiba diambil, suami tiba-tiba diambil, siapa yang tinggal? Hanyalah Tuhan. Ya, Rut bisa kuat karena dia sudah mengundang Tuhan Allah Israel itu di dalam kehidupannya. Itu rahasia yang paling luar biasa untuk kemenangannya. Lalu dia memiliki inisiatif, ya, untuk tidak berdiam diri. Ya, pada waktu dia datang ke Israel, betul saja kadang-kadang mau enaknya saja ya menantu, nggak tahu saudara pasti nggak seperti ini ya. Ngapain ikutin mertua ini? Ya udah tua, ntar saya ngurus. Mendingan memang saya pulang. Orpa mungkin pikirannya ke situ. Menikah lagi, ya nggak mau direpotkan, nanti saya ngurusin orang tua, belum lagi mencari nafkah, karena memang Naomi bilang aku sudah tidak punya apa-apa. Dengan tangan penuh aku datang, tapi sekarang Tuhan izinkan aku pulang dengan tangan kosong. Artinya dia tidak punya apa-apa lagi, dia pulang ke negerinya. Lalu diikuti oleh Rut ini satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan itu dilihat Tuhan, saudara. Tuhan lihat pertama karena imannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia melihat Rut ini adalah orang yang rajin. Ya, saudara, kita melihat di dalam pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang.
memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah. Ceritanya dia sudah tiba di Israel. Tetapi inilah rupanya tugas Ruth di dalam memelihara Naomi itu. Dia bilang, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai, ya, di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, ini inisiatif saudara, yang menunjukkan bahwa Ruth ini adalah seorang yang tidak berpangku tangan, bodoh amat, ya. Dia tidak seperti itu, tapi dia bertanggung jawab. Ya, satu sifat yang sangat baik itu dilihat Tuhan. Ya, apa yang saudara kerjakan, apa yang kita kerjakan dengan hati yang tulus, itu dilihat Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, lalu kita lihat di dalam kita baca ayat 3. Ya, coba kita lihat. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Begitu rendahnya pekerjaan Ruth, ya. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Kebetulan di situ, ya. Tapi saya mau katakan ini bukan kebetulan. Ya, karena dia sudah menerima Allah Israel sebagai Allahnya. Ini adalah jalan Tuhan. Ya, kenapa di antara banyak ladang-ladang di situ dia kok bisa-bisanya ada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech? Yang kalau kita lihat nanti dia jadi penebus nih, ya. Saudara, yang tidak ada yang kebetulan loh saudara di dalam kehidupan kita. Peristiwa pahit sepahit apapun itu tidak kebetulan. Tuhan ada di dalamnya. Apa yang saudara jemaat alami saat ini? Ya mungkin saudara bilang, aduh runtuh abis-abisan deh saya. Ya, tetapi saudara ingat, ya, Naomi diizinkan untuk mengalami semua itu. Semuanya orang-orang yang dikasihnya mati. Dia harus tinggal dengan menantu, bukan anak kandung, saudara. Ya, saudara bayangkan itu. Ya, tetapi kita lihat perjalanannya begitu indah. Satu orang masih Tuhan tinggalkan buat merawat dia, dan orang ini sungguh luar biasa mengasihi mertuanya, ya, mengasihi Naomi. Kita lihat lagi bahwa dia adalah orang yang punya inisiatif dan yang rajin. Ya, coba kita buka di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Dikatakan apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan apa? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, ikut Tuhan itu dalam lagu-lagu memang itu senang. Ya, tetapi apakah benar ikut Tuhan itu selalu senang? Selalu ada persediaan makanan yang cukup. Kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, kita seperti keluarga Naomi. Ya, mungkin ada orang yang begitu kita harapkan tiba-tiba diambil begitu. Ada sesuatu sumber penghasilan yang kita membuat kita sepertinya terpelihara, tiba-tiba di stop begitu. Ya, saudara. Tetapi semua itu atas izin Tuhan, saudara. Yang penting, yang paling penting yang dilakukan oleh Ruth adalah dia menerima Tuhan, Allah Israel yang ajaib itu. Ya, saudara, di sini kita melihat Ruth seperti itu. Dan dia rajin sekali, ya. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-11. Bukan, ya, pasal yang kedua. Pasal yang berikutnya. Pasal yang kedua ayat yang ke-5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ya, saudara, karena setiap hari
dia ada ladang Boas ya. Perhatian Boas sudah tertarik ya. Pastinya dia adalah sesuatu yang menarik perhatian. Apa yang menarik perhatian? Coba kita lihat ya. Dia tanya kepada pengawasnya nih. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari Moab. Tadi ia berkata, izinkankah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Luar biasa keras ya kehidupan daripada Rut ini. Seketika pun ia tidak berhenti. Dari pagi. Saudara, sifat yang lain yang membuat Rut ini bisa mengubah kehidupannya, ya tentunya atas izin Tuhan, adalah sifatnya yang rajin, punya inisiatif. Ya, bagaimana keadaan kita hari-hari ini di masa pandemi yang begitu sulit? Ya, Tuhan beri kita kreativitas. Ya, Tuhan beri kita satu nalar untuk berpikir. Jangan diam saja. Ya, karena kalau saudara diam saja, ya, saudara menjadi malas dan tidak rajin seperti itu. Mulai berpikir saudara. Saya pikir hidup di Jakarta susah-susah gampang. Ya, saya seringkali memperhatikan untuk dapat uang 5.000 aja enggak susah loh di Jakarta. Mundur, gitu. Ayo belok kiri apa-apa ya. Dia bilang balas ya. Ini tukang parkir emang kelewatan, suruh kita balas melulu ya. Kan kalau Alkitab mengajarkan kita jangan balas ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tapi ini tukang parkir kita dengar balas gitu ya. Saudara, itu saya katakan tidak sulit sekali untuk dapat goceng aja gitu. Satu mobil. Ya, orang nggak mungkin kalau ada orang yang begini gitu, didiamin aja nggak dikasih duit. Kalau 3 mobil 15.000 udah bisa beli nasi sebungkus, saudara. Rajin, ya. Alkitab mengatakan apa tentang hal rajin ini? Ya, kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa dari Rut. Ya, kita lihat yuk di dalam Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Oh, belum. Iya, oke. Terima kasih. Hai anakku, dengarkanlah dan terima. Amsal, pantesan gak kedapat. Tebolak. Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4, betul ya. Tangan yang lamban membuat apa? Miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya, saudara. Ya, saudara lihat orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang rajin. Mereka jam 4, jam 5 sudah bangun. Betul. Ya, dan kita lihat lagi di dalam Amsal 12. Amsal 12 ayat 24. Di situ dibilang, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, mesti dipaksa-paksa, begitu malasnya. Ya, saudara, ini adalah tips, ini adalah contoh yang Naomi berikan. Kenapa dia dari orang yang mungut jelai, nantinya kita lihat apa yang terjadi, apa yang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Ya, yang pertama dia sudah menerima Tuhan Allah, ya, Yahweh yang sangat besar itu, ya, Allahnya orang Israel, Allahnya saudara dan saya, dia sudah terima di dalam kehidupannya. Dia ikut dengan setia, dia memiliki satu hati yang baik, yang ditunjukkan kepada mertuanya. Dia dengan begitu tulus, dia ikut terus, ya, waktu dia katakan, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Di mana engkau mati, ya, di dalam ayat berikutnya, di mana engkau mati, di situ juga aku akan dikuburkan. Luar biasa. Komitmennya itu memelihara orang tua, mertuanya, ya.
dengan satu janji seumur hidup. Selagi aku hidup, aku tidak akan pernah tinggalkan mertua. Halo, saudara yang masih punya mertua. Bagaimana hubungan saudara dengan mertua? Ya, kasihi dia sementara saudara masih diberi kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Nanti pasti ada berkat, ya. Saya nggak tahu kenapa hari ini begini ya, berbicara mengenai mertua. Saudara ingat ya, mertuanya yang udah lama nggak dibeliin bakmi, ya. Saudara pulang nanti beli bakmi yang paling enak, antar ke rumah mertua, ya saudara. Ya dia jahatnya bukan main ya, saudara. Ini adalah inisiatif kita, bukan orang yang respon gitu. Dia baik, saya baik. Dia jahat, ya saya jahat gitu. Orang Kristen gak seperti itu loh saudara. Kita adalah inisiator. Ya, kita tidak dipengaruhi oleh reaksi atau aksi orang lain terhadap kita. Ya, apa yang kita lakukan itu tidak dipengaruhi seharusnya oleh apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita harus menjadi inisiator. Lalu yang ketiga saudara, sifat yang pertama dia menerima Allah, yang kedua dia memiliki inisiatif dan kerajinan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Ruth memiliki kesetiaan dan kasih. Ya, kita lihat dari di dalam ayat 4 ayat 15, pasal 4 ayat 15 dari Ruth ya. 4:15 bilang apa di situ? Oke, kita baca ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Siapa? Ini Ruth ya. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, orang lain sampai tahu loh. Ya, kalau Ruth ini mengasihi mertuanya. Dia ada orang lain yang ngomong sama Naomi begini. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan ini, maksudnya menantumu itu, perempuan itu lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ya, di Israel anak laki-laki itu luar biasa ya, kayak orang Chinese atau orang Batak gitu ya. Membedakan ya antara kalau anak laki-laki dan anak perempuan itu harganya kayaknya lebih tinggi. Betul apa betul ya Pak Samuel ya? Kalau dapat cucu laki-laki sama cucu perempuan mungkin lebih senang cucu laki-laki mungkin ya. Kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, biasanya enggak ada perbedaan itu. Dia lihat ya, lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ya, jadi ini sungguh sangat luar biasa loh Ruth ya. Ini dikenal kebaikan hatinya. Lalu kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-19, coba 4 ayat 19. Saya salah kutip kali. Ruth pasal 4 ayat 19. Oke, saya salah kutip nih ya. Amsal 3 ayat 3 dan 4 coba kita lihat ya. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita terus ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Siapa yang mau ini? Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, kalau kita mempunyai hati yang penuh kasih, hanya Roh Kudus yang bisa mengajar kita tentang kasih yang seperti ditunjukkan oleh Ruth kepada Naomi ini. Hanya Tuhan yang bisa melahirkan kasih yang seperti itu. Ya, kita pada dasarnya kita adalah egois. Ya, banyak kita mikir panjang ya. Ada manfaatnya gak buat saya? Mungkin Orpa seperti itu. Ada manfaatnya, betul juga apa yang dikatakan mertua saya. Ngapain ngikut dia? Udah tua lagi, ntar nyusahin lagi, sakit lagi. Saya lagi yang mesti pontang-panting ngurusin dia. Belum lagi mesti cari makannya. Tetapi tidak begitu dengan Ruth. Ya, Ruth mempunyai kasih dan setia
yang sangat luar biasa, ya. Dia pasti mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Lalu kita lihat sekarang yang keempat, saudara. Dia menunjukkan ketaatannya kepada mertuanya. Ikuti petunjuk, ya. Kayaknya sesuatu yang disuruh oleh Naomi kepada Ruth itu sungguh sangat sesuatu yang mungkin sangat berlawanan, ya. Disuruh udah pakai pakaian yang bagus, mandi ya, pakai pakaian yang bagus, nanti malam kan Boas mengirik. Tempat pengirikan saya juga nggak ada bayangan. Boas biasanya tidur di situ. Lalu kamu pergi ke situ dan kamu baringkan aja di kakinya, berbaring di situ, ya. Apa jadinya kalau dilihat orang? Ya, ini sesuatu yang rasanya merendahkan harga diri daripada Ruth. Tetapi yang seperti ini pun karena mertuanya yang suruh dia taat, ya, dan ketaatan yang ditunjukkan Ruth itu sangat luar biasa, saudara. Berbuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 coba kita lihat. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, kita seringkali ada gap, ya, apalagi anak sekarang. Udah nggak nyambung deh, ya. Sebab itu kita dikatakan ada peer group. Dia lebih percaya kepada teman-temannya, apa kata teman-temannya, daripada kepada orang tua. Itu generasi yang kita hadapi saat ini. Ya, tetapi firman Tuhan katakan apa tadi? Ya, taatilah orang tuamu. Ya, saudara, yang terakhir, yang kelima, dia punya nama yang baik. Ya, coba kita lihat Rut pasal 3 ayat yang ke-11. Rut pasal 3 ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut segala yang kau katakan, sebab setiap orang dalam Rut 3 ayat 11, ya, setiap orang dalam kota ini kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik, ya. Saudara, di sini kita melihat ada pengakuan yang sangat luar biasa. Setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Luar biasa loh, ya, apa yang dilakukan Rut hari ini akan menjadi satu perenungan bagi kita, ya. Ada 5 hal yang menyebabkan Rut itu berubah nasibnya, ya. Dari orang yang menurut gambaran Naomi, dia sudah tidak mungkin lagi punya suami kalau dia ikut aku. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi begitu indah. Dia jadi istri seorang Boas. Siapa Boas? Orang yang kaya raya, saudara. Ya, dari seorang yang memungut sisa-sisa jelai, ya. Saking rajinnya dikatakan dia bisa ngumpulkan seeva satu hari 36 liter, ya, saya lihat. 36 liter itu banyak loh, saudara. Betapa ini menunjukkan betapa kerasnya Naomi bekerja. Ya, saudara, yang dikasih Tuhan yang terakhir adalah dia punya nama yang baik. Ya, dia dikenal sebagai perempuan baik-baik. Dan endingnya, saudara, kita lihat. Saudara baca terakhir nih, ya, Matius 1 ayat 5. Kita baca yuk sama-sama. Matius pasal 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, dan seterusnya lahirlah juru selamat. Ya. Namanya begitu harum. Dia orang Moab. Orang Israel sekalipun tidak ada kesempatan untuk masuk dalam silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita lihat Rut ada di sana. Inilah, ya, dari seorang yang sepertinya terkutuk, ya, dia bisa mengubah keadaan ini. Pasti itu atas izin Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Rut dengan Naomi pada hari ini, dan kami tahu betapa luar biasa sifat-sifat yang dimiliki oleh Rut. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami yang mendengar firman Tuhan
Walaupun disampaikan dengan segala keterbatasan, biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Biarlah kami boleh mempunyai satu komitmen untuk tetap ikut Tuhan apapun yang terjadi, karena Tuhan akan merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kami percaya Tuhan, kutuk yang sepertinya kepahitan itu akan berubah menjadi sesuatu yang indah di dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu bagaimana keadaan hati kami, apa yang kami pikirkan, bagaimana keadaan ekonomi kami. Tuhan tahu semuanya. Dan satu hal yang kami percaya, kalau kami tetap ikut Tuhan Yesus, kalau kami tetap mempercayakan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala kepahitan kami menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah coba untuk berkata-kata kepada kami, biar kami boleh memahaminya dengan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan terus dengan perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Saya harap saudara sudah dapatkan gelas kecil ini dengan rotinya. Semua sudah dapat ya? Kita nyanyikan satu lagu, pada satu bukit jauh dari sini. Yesaya 53 mulai ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang terkutuk. Tetapi Tuhan telah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Dan kami tahu saat ini pun kami akan menerima kesembuhan kami. Kami akan menerima pemulihan kami. Kami tidak mau memandang apa yang ada, tetapi berikan kami mata iman. Walaupun hari ini sepertinya hari-hari yang suram bagi kami, hari-hari yang tidak menjanjikan, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik di dalam kehidupan ini, asal kami mau percaya, asal kami mau punya inisiatif dan rajin menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada orang-orang yang harus kami berikan kasih sayang dan kesetiaan itu. Pakai kami Tuhan, pakai kami sebagai jemaat. Saat ini kami datang dengan segala keterbatasan. Kami tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, tapi puji Tuhan, kami punya Roh Kudus yang telah menguatkan kami, yang Tuhan berikan, sehingga kami menjadi manusia yang berbeda. Terima kasih buat hati yang baru. Terima kasih buat roh yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami datang dan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Seandainya ada orang di mana kami membenci, kami akan lepaskan pengampunan. Karena kami tahu di sini ada Tuhan. Tuhan akan membereskan semua masalah-masalah hati yang masih ada saat ini. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang. Kami dimerdekakan dari dosa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Di tangan kami ada roti, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, kami enggak layak. Kami sungguh enggak layak Tuhan menerima kebaikan, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang juga sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan daripada Ruth. Biarlah kasih yang seperti itu boleh juga memasuki kehidupan kami. Penuh dengan perhitungan kadang-kadang kami Tuhan, tapi kasih yang Tuhan berikan adalah kasih yang tidak hitung-hitungan, kasih yang selalu ingin memberi, kasih yang selalu ingin berbuat yang baik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam tangan kami ada cawan berisi air anggur. Ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan. Yesus anak domba Allah dengan rupa yang tidak tampan, sehingga kami pun tidak menginginkannya, kata firman Tuhan. Tapi pada hari ini kami begitu diberkati dengan darah-Mu yang sudah menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Darah Yesus yang akan menyucikan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Hari ini kami mau terima dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini boleh mengubah kehidupan kami. Kalau kami kepahitan kepada Tuhan, kami mau minta ampun bahwa rancangan Tuhan selalu adalah rancangan damai sejahtera, walaupun tidak mudah jalannya. Kadang-kadang kami juga tidak mengerti mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan kami.
Tetapi ada saatnya kami akan mengerti. Waktu kami bertemu dengan Tuhan face to face, waktu kami melihat wajah Tuhan yang penuh kasih, di situ kami akan mengerti semua misteri kehidupan yang kami tidak mengerti saat ini. Tuhan, tolong kami untuk terus tetap setia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, sepahit apapun kehidupan kami, biarlah kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena ada pertolongan hanya di dalam Tuhan. Tuhanlah menjadi sutradara daripada seluruh kehidupan kami. Sutradara yang sangat baik, yang hanya menginginkan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Walaupun kadang-kadang Tuhan melatih tangan kami untuk berperang, tidak enak untuk berperang Tuhan, tetapi ada maksud Tuhan supaya kami bisa kuat di dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya Roh Kudus, terus berkarya ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan buka di dalam Maleakhi pasal 3 mengenai perpuluhan. Saya sudah 2 kali lihat YouTube. Akhir-akhir ini gencar ya perpuluhan dibahas oleh hamba Tuhan dari Suara Kebenaran katanya ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya mau tetap percaya apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ya. Pasal 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan bahkan berulang-ulang kali. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih didapati setia. Kami masih percaya firman Tuhan tentang persepuluhan. Itu sebabnya kami datang. Berkati keluarga kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu kami memberi perpuluhan bukan sebagai pancingan, tapi kami ingin menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan. Kami tahu ini adalah jalur berkat. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami agar kami menjadi jemaat yang setia di dalam membawa persepuluhan kepada Tuhan. Ada begitu banyak YouTube Tuhan Yesus yang membahas dengan begitu detail, tetapi akhir-akhirnya tidak menyetujui persepuluhan. Tapi pada hari ini kami ingin menyatakan kepada Tuhan, kami mau percaya apa yang Tuhan ajarkan dalam Maleakhi pasal 3 ini. Berkati setiap kami Tuhan yang akan memberikan perpuluhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam,
memberkati saudara sekalian sesuai dengan janjinya. Saya serahkan kembali kepada. Shalom semuanya. Semua diberkati. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang kita sudah bawa ke dalam rumah Tuhan. Baik, kita langsung saja info sepekan. Doa bersama setiap hari Senin jam 7 malam. Sekolah minggu pagi ini ada, yaitu jam 10.30 live Zoom meeting. Kaum wanita setiap Rabu ke-1, ke-3 dan ke-5 melalui Zoom jam 7 malam. KKA dibuka kembali. Bagi jemaat yang hendak bergabung, silakan hubungi Ibu Gembala atau Ibu Yantiko. Persembahan rekening gereja di 5890134701 atas nama GSCA Batu Tulis Raja Wali. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir lewat Zoom ya, bisa memberikan persembahan dan perpuluhan lewat rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah kita bangkit diri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Maha besar Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Begitu banyak Engkau memberkati kami. Terima kasih buat berkat kesehatan. Terima kasih buat berkat kesembuhan. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih Tuhan, ada rezeki yang kami bisa nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa membawa persepuluhan kami ke dalam rumah-Mu. Itu tanda bahwa Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, biarlah kiranya Tuhan, waktu kami membawa persepuluhan kami, biarlah hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami penuh dengan rasa syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami, memberikan rezeki kepada kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mengingatkan firman-Mu Tuhan, betapa pentingnya kami mengasihi kepada orang tua kami, mengasihi Bapa dan mama mertua kami, mengasihi orang, menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Oh Tuhan, dijauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang kurang ajar, sifat-sifat yang tidak menghormati. Biarlah kiranya Tuhan kami belajar daripada firman-Mu Tuhan. Karena Yesus begitu murah, begitu rendah hati. Yesus begitu merendahkan diri, Dia turun dari surga dan datang ke dunia. Dan Dia mau menjadi manusia
Biar akhirnya kami mau belajar Tuhan, berikan kepada kami sifat yang rendah hati ini Tuhan. Kami mau seperti Rut yang begitu seorang pekerja keras. Dijauhkan kami Tuhan kemalasan. Kami mau menjadi orang-orang yang rajin Tuhan. Kami percaya waktu kami rajin bekerja, waktu kami berrajin, maka Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Apa yang kami perbuat Tuhan yang menghasilkan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kami dagangkan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami hari lepas hari Tuhan. Dan tangan Tuhan memelihara, memagari dan melindungi keluarga kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar akhirnya Engkau pakai Ibu Gembala kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, biar akhirnya Engkau juga akan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, WL Singer, pemain musik, pemandu sound system, asyar. Biar akhirnya Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mengangkat tangan, Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita semua. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada kamu damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Yesus memberkati.